Halo, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nah, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya memulai satu konten baru di channel saya, yaitu podcast. Podcast ini harapannya ke depan akan berisi pembahasan faktual tentang banyak hal. Bisa tentang isu kantor, tentang PNS, tentang lari, tentang sepeda, tentang apa saja. Hari ini, untuk kesempatan yang perdana ini, saya akan membahas tentang pekerjaan saya, PNS, dengan teman kantor saya, tentang isu pandemi COVID-19. Jadi memang tidak bisa dipungkiri PNS terdampak langsung karena sebagian besar dari pertengahan Maret kita sudah dirumahkan, kerja dari rumah atau work from home. Sampai sekarang berarti sudah hampir 1,5 bulan lebih lah. Nah, dalam waktu 1,5 bulan ini ternyata memang ada banyak hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya saat ini harus dihadapi dan dilaksanakan oleh kami para PNS. Nah, teman saya ini kemarin nulis satu opini yang menarik, saya kira penting dan bagus untuk saya share dengan teman-teman semua. Oke, mari kita kenalan dulu. Teman saya ini namanya Mas Warlan. Halo Mas Warlan. halo Mas Farid. Ya, gimana? Wah, makasih nih jadi sesi pembuka podcast Oh di edisi iyalah, perdana. terlalu spesial yang pertama. Ini masih puasa apa enggak ini? Wih. Masih. Masih puasa, aman ya. Silakan Insya mengenalkan Allah. diri dulu. Oke, teman-teman semua, kenalin nama saya Suarlan, tapi biasa dipanggil Aan. Nah, Sebagaimana sudah disebutin nama Farid tadi, ya kita sekantor di Badan Informasi Geospasial. Eh, Memang sih minggu kemarin itu iseng-iseng nulis tentang suasana work from home itu seperti apa. Yang saya pikir mungkin suatu saat itu akan menjadi hal yang normal buat PNS. Ya gitu ya. mungkin gitu aja ya sebagai pembuka ya. Saya kemarin baca nih di apa ya di grup default di apa sih ya backpacker dunia. Jadi new normal ini akan apa ya menjangkiti atau akan dialami oleh semua orang. Bahkan pelancong pun suatu saat nanti pasti dia akan bawa masker, dia akan bawa hand sanitizer, dia akan bawa segala macam yang mungkin dulu itu diabaikan gitu. Yang ke depan itu akan jadi syarat mutlak ketika orang mau bepergian, itu harus masuk checklist dulu lah untuk masuk tas seperti itu. Nah, dihubungkan dengan PNS nih sekarang. PNS kan sekarang jadi apa ya? Satu pekerjaan-pekerjaan yang rutin di kantor biasa dikerjakan, akhirnya harus dikerjakan di rumah. Kemudian interaksi-interaksi yang biasanya langsung di kantor yang tatap muka gitu ya. Sekarang jadi tatap muka tapi cuma di layar laptop. Itu gimana? Seperti apa memang? Jadi sebenarnya tulisan itu mulai waktu itu ngelihat postingan di media sosial soal perkembangan dampak dunia terhadap COVID-19. Salah satu yang menarik itu ada seorang stand up comedian namanya Mo Sidik, dia bilang dunia komedi itu akan siap jika pertunjukan komedi itu dilaksanakan secara online. Jadi tanpa penonton yang hadir di dekat panggung gitu. Itu sesuatu yang aneh, tapi para komedian itu harus siap dengan kemungkinan seperti itu. Dan juga kalau dilihat, kebetulan saya hobi nonton bola ya. Pertandingan liga-liga Eropa itu banyak yang berhenti gitu. Tapi ada satu liga, ada beberapa liga yang memutuskan tetap jalan, tapi harus menyesuaikan diri tanpa penonton gitu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya gitu. Bagaimana mungkin ada pertandingan sepak bola nggak ada penonton? Ruhnya itu seakan-akan hilang gitu. Sama halnya dengan COVID-19 ini sebenarnya. Banyak sekali industri-industri yang sangat terpengaruh. Seperti tadi Farid bilang soal pariwisata itu terpengaruh sekali. Hiburan juga terpengaruh. Otomotif, manufaktur, dan banyak hal. Tapi kan hidup itu kan harus selalu terus berjalan gitu ya. Bisnis itu, roda perekonomian harus tetap bergerak. Makanya kenapa kemarin
melihat, oh kayaknya perlu ada adaptasi yang harus dilakukan, baik itu industri hiburan, industri pariwisata, dan termasuk pekerjaan saya sebagai PNS gitu. Hmm. Bisa jadi di birokrasi ini suatu saat itu pekerjaannya akan berjalan normal, eee, itu dikerjakan dari jarak jauh itu bisa. Makanya kita melakukan ini sekarang, bisa jadi beberapa tahun ke depan, oh ya udah itu hal yang biasa kok gitu. Dan ternyata, sejauh ini ya saya bisa menilai, kerjaan saya dan orang-orang sekitar saya tidak terpengaruh tidak terpengaruh banyak lah, Hmm. terpengaruh sedikit ada, tapi dari segi produktivitas, eee, tidak terpengaruh tuh, masih oke-oke aja, mau dari rumah, mau dari kantor. Jadi ternyata itu membuktikan bahwa, eee, kerja dari rumah itu akan menjadi sesuatu hal yang normal, yang baru bagi PNS. Ya, menarik sih memang. Jadi karena kan menariknya kondisi ini dialami PNS seluruh Indonesia gitu ya. Jadi memang resmi dari Pan-RB bahkan ada edaran untuk bekerja dari rumah gitu. Artinya siap tidak siap, kita kemarin dirumahkan gitu kan, dirumahkan. Yang saya rasakan sendiri di minggu-minggu awal ya terasa aneh saja, misalnya ya tadi pekerjaan-pekerjaan yang biasanya kalau di kantor kan mau tanya apa tinggal jalan ke meja mana, udah tanya ini langsung kerja balik lagi ke meja dan segala macam. Interaksi-interaksi itu sedemikian drastis berkurang Iya. dalam artian fisik, tapi grup WhatsApp jadi rame, dan kalau kalau saya sih langganan internet gitu ya, jadi tidak begitu masalah. Teman-teman yang tidak langganan internet, wah kuotanya katanya bobol karena dengan semakin intensnya rapat meeting yang daring segala macam itu ternyata kuotanya segala macam eh, banyaklah kebutuhannya. Artinya Iya. sebenarnya sejauh mana sih kondisi normal ini apakah kondisi normal yang sekarang katakanlah di kondisi pandemi ini kita sebut kondisi tertentu, apakah di kemudian hari akan berubah lagi ke yang sebelumnya atau tetap seperti ini dengan perubahan-perubahan yang menyesuaikan, terutama ada aspek non teknis terkait dengan kuota internet lah, mungkin di rumah ternyata anak dan istri juga ikutan rapat gitu kan, tidak sengaja lewat di depan kamera dan segala macam, itu gimana? Iya. Iya sih sebenarnya, eee, tadi soal kuota internet gitu, terjadi sekarang ini ada pergeseran, bukan pergeseran, jadi ada pertambahan kebutuhan dasar sebenarnya. Hmm. Ketika kita sebagai PNS itu atau sebagai manusia, kebutuhan dasarnya itu makan, Hmm. yang PNS di bentuk uang makan segala macam. Ternyata ada kebutuhan dasar lagi ketika kita kerja dari rumah itu, yaitu kebutuhan terhadap kuota internet gitu kan. Itu dan itu sebenarnya sesuatu yang wajar sebenarnya karena kan mau nggak mau konsumsi kita akan bertambah dari segi kuota internet. Tapi kan kita juga bisa mensubstitusi daripada biaya yang kita keluarkan terhadap transportasi misalnya. Karena kan kita tidak bepergian segala macam, kita tidak harus macet-macetan, tidak harus berdesak-desakan dengan di dalam KRL misalnya, dan juga misalkan uang untuk beli bensin, untuk tol atau untuk naik Grab segala macam itu bisa kita alihkan ke kuota kan sebenarnya. Nah, Uh, jadi menariknya eh, tadi ya dari banyak eh, PNS yang harus dirumahkan, ternyata masih tetap ada yang harus ngantor. Awal-awal terutama sebelum PSBB terutama ya. Jadi kayak eselon-eselon itu tetap harus kantor, yeah. beberapa teman-teman harus kantor. Adik saya yang kebetulan di Bawaslu, yang bagian protokol juga mau tidak mau beberapa hari tetap harus kantor karena tadi protokol itu kan ada hal-hal ternyata yang memang mau tidak mau tidak selamanya bisa dilaksanakan dengan Yeah. KDR ini gitu, dan atau katakanlah dengan sistem online seperti ini. Gimana itu, An? Iya, memang sih tidak semua pekerjaan bisa dilaksanakan secara efektif dengan dari rumah gitu. Hmm. Uh, ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya bisa berjalan bisnis as usual seperti di kantor aja. Misalkan pekerjaan mengolah data, menganalisis data, membuat telaah akademis, membuat review peraturan segala macam. Bahkan dengan inovasi terbaru pun pekerjaan administratif pun bisa ternyata dilakukan dari jarak jauh.
Karena kan kita ada inovasi sekarang tanda tangan secara elektronik. Wah iya ini tanda tangan elektronik. Jadi sekarang kosong bagian tanda tangan ada QR code-nya gitu ya. Iya, betul. Nah, itu kan sebenarnya apa ya, perkembangan teknologi dan aplikasi kita tuh ternyata dipaksa untuk terus berinovasi, untuk bergerak gitu. Ya. Kita beberapa bulan yang lalu nggak kepikiran tuh ada tanda tangan elektronik buat di kantor kita gitu. Dan ternyata karena WFH ini, ya mau nggak mau ada. Dan ternyata dampaknya, kalau saya pikir-pikir, kalau misalkan tanda tangan elektronik itu bisa mempercepat jalur pekerjaan gitu. Nggak harus bolak-balik minta paraf. Ya. Langsung aja kirim draftnya, langsung aja tanda tangan langsung jadi gitu. Ya. Itu bisa mempercepat pekerjaan administratif sebenarnya. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa nggak semua pekerjaan itu bisa dilaksanakan secara dari jarak jauh. Misalkan untuk pengumpulan data, mungkin teman-teman yang yang harus survei, bahkan penelitian sosial pun kalau misalkan ada pengumpulan data dengan kualitatif, ya itu nggak bisa banget dilakukan secara jarak jauh gitu. Termasuk juga protokoler, nggak semua protokoler juga dapat, karena kan ada fungsi yang harus dilakukan. Tapi sebagian dari pekerjaan birokrasi terbukti bisa dilakukan dari jarak jauh gitu. Jadi prediksi saya kemungkinan ketika pandemi ini berakhir, ya mungkin aja bisa jadi sebagian pekerjaan kita bisa dilakukan dari jarak jauh, atau mungkin bisa jadi nih ada satu hari khusus dalam 1 minggu kita boleh kerja dari mana aja. Nah, ini yang menarik. Jadi pasti kita ingat bahwa beberapa bulan lalu ada rencana tentang PNS yang kerja shift-shiftan. Iya. Yang katakanlah pokoknya ada yang kerja dari rumah, itu yang saya ingat banget di Bappenas yang awalnya merencanakan itu kan. Saya pernah diskusi dengan orang Bappenas ketika suatu rapat di Kemendagri itu, mereka bahkan sudah bikin satu sistem di mana misalnya setengah hari yang dibagi adalah pekerjaannya. Jadi misalnya ada pekerjaan A, itu butuh orang dengan kualifikasi B misalnya. Yang bekerja pada pekerjaan itu harus 2 orang yang B, sehingga ketika orang satu mengerjakan setengah hari katakanlah, kemudian dia pulang, orang kedua itu tinggal melanjutkan saja, karena pekerjaan A itu speknya jelas dan yang mengerjakan adalah dengan kualifikasi yang sama. Nah, ini kemarin menarik kalau saya boleh cerita di PPRT kemarin, kebetulan harus ada kegiatan penelaahan pulau tingkat pusat, melibatkan KKP, Kemendagri, bahkan Badan Bahasa dan segala macam. Yang dulu harus memang dilaksanakan di hotel dan segala macam, ternyata ya saya boleh sebut berjalan sangat baik lah kemarin dengan segala macam keterbatasan dan segala macam itu, ya nyatanya selesai. Berita acara tingkat pusat pun ditandatangani digital juga. Jadi ini menarik bahwa ternyata memang hanya dalam waktu 1,5 bulan kita memang sudah menjalankan satu hal yang mungkin memang akan jadi hal yang baru gitu ya. Nah, saya jadi kepikiran terkait dengan, ya ini yang lagi ramai tahun kemarin lah, akhir-akhir tahun, penghapusan jabatan eselon 3 dan 4. Nah, menurut Aan nih, kan kita selama ini ya, kalau bekerja dari rumah kan laporannya sekedar online gitu ya. Itu sepenting apa ada koordinator atau kabid gitu ya yang memantau pekerjaan ini, karena mau tidak mau kita kan tidak terawasi gitu ya, karena tidak melihat fisik langsung ya. Misalnya presensi mau jam 6 juga jam 6 habis itu tidur ya, kita nggak tahu juga gitu kan. Nah, ini menariknya bahwa sistem controlling itu bagaimana melaksanakan, karena misalnya isian logbook itu kan bisa jadi ya ngisi-ngisi saja gitu ya. Jadi saya kira masih ada celah-celah yang memang mungkin akan jadi satu tantangan yang harus diselesaikan, karena tadi kalau di kantor kita jelas, misalnya dari pagi sampai sore pasti di kantor gitu ya. Kalau di rumah kan mungkin siangnya kemana dulu lah gitu, atau paginya tidurnya sampai jam 10 katakanlah gitu, karena lagi puasa misalnya. Itu gimana? Oke, sebenarnya kalau melihat dari infrastruktur secara teknologi, kita pelan-pelan ke arah yang sangat baik untuk pekerjaan ini. Tapi selain infrastruktur yang harus disiapkan secara teknologi, kita juga harus mempersiapkan SDM-nya gitu, manusia yang harus menggerakkan
infrastruktur teknologi ini sebenarnya harus harus ya 11-12 harus sama-sama baiknya lah. Karena kemampuan manajerial yang dimiliki seorang eselon 3, eselon 4 atau mungkin nanti koordinator jabatan fungsional itu memang sangat berperan di dalam hal ini. Karena ya seperti yang Farid bilang tadi kan bisa jadi ya orangnya nggak beneran kerja gitu. Selalu ada kemungkinan seperti itu. Tapi sebenarnya kan dengan WFH ini, kerja dari rumah ini akhirnya apa ya? Jadi jam kerja itu sebenarnya jadi blur aja gitu. Yeah. Jadi sangat fleksibel sekali gitu. Kita mau kerja habis subuh jadi, terus tidur lagi, terus absen, terus kita lanjut tidur, lalu terus siangnya kita kerja lagi sampai malam gitu. Padahal asalkan selama waktu terpenuhi 8 jam dan beberapa atasan pun juga asalkan output hariannya tercapai ya saya pikir it's okay lah. Betul, ini yang menarik. Ya gimana? Ya asalkan itu tadi yang Farid bilang, monitoring itu harus sangat-sangat dijalankan. Dan itu juga sebenarnya harus fair sih. Ya kerja atau enggak ya harus ada perlakuan yang berbeda lah. Jangan sampai semuanya disamain, yang kerja sama yang nggak kerja disamain, ya itu kan nggak baik juga buat organisasi. Nah itu yang menarik. Jadi memang kalau dari WFH ini atau kondisi KDR ini kan berarti yang lebih bisa diukur adalah outcome atau outputnya itu. Pokoknya begitu dia tidak tercapai, berarti dia kerjanya nggak benar. Nggak benar itu entah dia jam kerjanya kurang di rumah, entah dia ngerjanya malas-malasan karena tidak dilihatin langsung oleh bos misalnya seperti itu, atau segala macam. Nah, kalau sekarang berbagi pengalaman pribadi, dari katakanlah 100% pekerjaan yang sebelum pandemi ini berjalan, ketika KDR ini berapa persen yang tuntas dikerjakan dengan output atau outcome yang relatif sama kualitasnya dengan yang sebelumnya? Kalau pribadi sih, sejauh ini, apa ya, kalau dari target-target tahunan yang kita buat dari SKP, sejauh ini berjalan semuanya, 100% bisa. Oh itu ya? Itu ya, karena sebenarnya kalau misalkan dilihat lagi, kalau pencapaian pribadi itu ada dalam sebulan pertama WFH itu bisa menghasilkan 1 naskah akademis untuk perubahan perpres organisasi, ada 2 rancangan peraturan yang saya kerjakan, yang itu sebenarnya nggak kebayang bisa fokus dikerjakan kalau di kantor gitu malah. Ya. Tapi kan ginilah, tetap saja kondisi WFH dan KDR ini tidak ideal karena saya pernah baca statusmu atau statusnya siapa ya, bahwa rumah kita memang tidak didesain untuk bekerja gitu. Ya. Bisa jadi. Ya, memang. Ya. Bisa jadi kita tidak punya meja kerja yang ergonomik, kursi yang ergonomik. Ini juga pakai meja, ini udah encok nanti mungkin setengah jam lagi. Gitu ya. Itu kan menarik. Maksudnya gini, bagaimana mungkin karena sekarang dalam kondisi terdesak dan mendesak, maksudnya ya kita bekerja saja gitulah. Ke depan misalnya bahwa akan diimplementasi, ya tadilah katakanlah tidak full seminggu kita akan di rumah, tapi katakanlah sehari 2 hari mungkin kita bekerja dari rumah, bagaimana pemenuhan tadi standar-standar bekerja yang selama ini masih kurang? Sebenarnya konsep kerja dari rumah itu seperti yang Farid sebutkan tadi kan, ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru ya. Misalkan Desember 2018 saya pernah ikut sebuah seminar di Kementerian Keuangan, kebetulan itu Ibu Menteri Keuangan sendiri yang hadir, dia bilang di masa depan bisa jadi Kementerian Keuangan itu bekerjanya itu nggak harus di kantor gitu. Lalu 2019 pertengahan Kementerian PAN dan RB itu menindaklanjuti usulan dari Bappenas yang Pak Farid sebutkan, bahwa ada Bappenas berusaha mengusulkan agar ada saat-saat tertentu itu pekerjaan itu tidak dilakukan di kantor. Dan akhirnya mau tidak mau di COVID-19 ini kita semuanya mengimplementasikan itu gitu. Ya. Tapi menariknya gini, benar. Kembali lagi ke tadi ya, kita kalau institusi kita lah, kita bekerja di bidang pemetaan. Kemarin isu yang mengemuka itu misalnya pekerjaan-pekerjaan ke lapangan ini kan tertunda padahal sudah kontrak gitu ya, sudah kontrak, harusnya ke lapangan mengakuisisi data,
tapi terhambat karena kita nggak boleh kemana-mana dan moda transportasi semua ditutup. Artinya sebenarnya apa sih hal positif negatif yang paling kentara dalam kondisi WFH ini yang mungkin ini akan jadi masukan buat pengambil kebijakan terkait dengan hal-hal tersebut lah. Oh iya, yang pertama seperti yang disebutkan tadi, memang sih unit produksi pemetaan itu pasti terganggu karena kita akan sangat kesulitan untuk pengumpulan data. Itu salah satu bentuk pekerjaan yang sangat-sangat terganggu karena kita harus kerja dari rumah. Kita tidak bisa bertemu dengan banyak orang, tidak bisa koordinasi dengan instansi lain. Mungkin koordinasi bisa dilakukan dengan online, tapi pengambilan data di lapangannya nggak bisa. Gitu. Ya. Kalaupun kita bisa datang ke lokasi, kan kita harus dikarantina dulu nih 14 hari. Itu jadi masalah lagi. Itu jadi masalah gitu kan. Itu secara teknis. Belum lagi soal masalah psikologis gitu. Kita kerja di rumah, bisa jadi kita kehilangan kemampuan sosial kita gitu. Kita kan makhluk sosial nih. Kita perlu buat berinteraksi segala macam. Kita butuh banyak orang buat diskusi, butuh buat tempat buat bercanda hal-hal ringan segala macam. Tapi dan ini nggak ketemu gitu karena ada kewajiban kewajiban buat kerja dari rumah. Tapi gimana ya? Nah, ini gangguan non teknis seperti ini kan sering terjadi gitu. Saya pernah kemarin katakanlah ketika penelaahan itu yang dari banyak kementerian gitu ya. Ada yang anaknya masih ngaji gitu ya. Oh, jadi kita coba sambil belajar sambil gerak-gerak juga gitu ya. Jadi memang lihat ya tadi tantangan non teknis kadang malah muncul dengan tiba-tiba dan kadang tidak direncanakan dan wah jadi ramai gitu. Oh iya, iya betul. Iya, salah satunya memang begini sih misalnya. Oke, balik ke tadi ke soal dampak positif sama negatifnya ya. Pertama soal positif. Sebenarnya pekerjaan itu dilakukan pada jam kerja yang tetap bahkan cenderung fleksibel dan bisa jadi buat yang kerjanya lebih banyak, bisa jadi overtime-nya lebih sering. Tapi ada keuntungan dari segi jarak sebenarnya. Jadi maksudnya tidak melakukan waktu tempuh segala macam buat transportasi. Jadi punya saving banyak waktu lah. Jadi hal ini bisa jadi kan kita tidak perlu stres di jalan menghadapi macet atau KRL yang penuh itu segala macam. Dan juga dari keuntungannya karena rapat-rapat koordinasi bisa dilakukan secara online, itu kan bisa jadi menghemat banyak anggaran sebenarnya bahkan untuk perjalanan dinas, untuk rapat di hotel segala macam. Dengan adanya pertemuan yang dilakukan secara video conference seperti ini, itu bukan tidak mungkin anggaran untuk perjalanan dinas, untuk bayar hotel dan honornya segala macam itu bisa dialihkan dengan hal-hal yang lebih produktif. Misalnya kebutuhan dasar kuota tadi bisa jadi, atau dialihkan untuk fasilitas kesehatan atau pendidikan yang lain itu bisa jadi. Terus juga ada soal dari aspek manajerialnya, soal budaya. Ini ada dengan koordinasi secara online melalui grup WhatsApp misalkan atau bukan video conference. Ini diskusi sebenarnya bisa jadi lebih cair. Kenapa? Karena pada saat-saat tertentu bisa jadi suasana rapat yang dilakukan secara offline, yang ketemuan itu dan dengan banyak pejabat segala macam, bisa jadi itu sangat muncul perasaan tertekan pada staf gitu. Jadi ada perasaan segan segala macam buat menyampaikan usul atau ide. Tapi kalau misalkan dengan diskusi secara online, ini bisa jadi karena mereka lebih rileks ada di rumah masing-masing bukan di kantor. Bisa jadi ide lebih banyak yang mengalir gitu. Ketika ide banyak mengalir,
kan pemberi atau pembuat kebijakan punya banyak alternatif. Ketika banyak alternatif ya bisa jadi lebih berkualitas lah kebijakan yang diambil. Oke, Nah, oke, cuman oke. kita balik ke tapi selain ada dampak positif tapi juga ada dampak negatif sebenarnya. Mhm, Yang pertama tadi udah disinggung, enggak semuanya bisa kerja mhm, dari jarak jauh. Ada beberapa pekerjaan yang mau nggak mau cuman bisa dilakukan secara offline, misalkan pengambilan data tadi. mhm, Bahkan kalau misalkan kami di ilmu sosial, kalau ada metode penelitian kualitatif yang dengan wawancara mendalam dan FGD segala macam, itu mau nggak mau itu memang harus ketemu, mhm. nggak bisa online. Kemudian juga surveyor yang ngambil data juga itu juga harus turun ke lapangan, dan juga para birokrat yang berhadapan langsung dengan masyarakat gitu, Ya, itu juga mau nggak mau harus dilakukan secara ketemu muka gitu. mhm. Nggak bisa dilakukan secara online. Bisa dilakukan secara online kalau misalkan infrastruktur internet kita sudah mudah, murah, dan cepat gitu. Nah Jadi itu berkeadilan tantangannya kan di sosial situ lah. kan. Kita yang di Bogor saja katakanlah gitu ya, yang Iya, cuma sepalan batu dari Jakarta, itu kadang internetnya kucrut gitu ya. Bayangkan kalau iya, yang di Papua sana mungkin atau yang di iya, Sulawesi, iya. Kalimantan yang harus diakui bahwa tadi TIK-nya itu belum mumpuni lah atau belum mendukung Mm, sepenuhnya gitu. Nah, ini iya. pertanyaannya berlanjut ke gini. Kalau katakanlah nanti pandemi ini berakhir, ada satu satu apa sih normal yang baru gitu ya. Normal yang baru itu mungkin Mm, yang orang mungkin sudah lupa juga yang lalu kayak apa, tapi sudah memang waktu ini pesantren gitu lah, pesantren COVID ini bisa membuat kita ke hal yang baru itu gitu ya. iya. Nah, kalau mau closing statement nih sebenarnya nih. Jadi sebenarnya apa sih yang PNS itu harus apa sikapi atau harus bersiap untuk menghadapi new normal ini? Karena tadi dalam kondisi ini nyatanya tadi masih ada yang kesulitan untuk bekerja dari rumah terkait dengan banyak hal. Mm, Masih ada yang mm. terkendala TIK dan segala macam gitu. Jadi kalau normal ini berlanjut atau kondisi ini berlanjut menjadi sebuah kenormalan baru, itu seperti apa? PNS-PNS harus uh, bersiap atau menyiapkan diri yang lebih baik. Hmm. Sebenarnya kalau nyambung soal dampak negatif dan apa yang harus disiapkan, itu kita harus siap secara mental dulu sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya kerja dari rumah ini bisa jadi mempengaruhi psikologis banyak orang, termasuk kita PNS gitu. Kita kan ketika kita dikurung, logikanya sama seperti narapidana gitu ya kan. Kita harus dikurung beberapa waktu gitu, dan ketika kita keluar tuh dunia udah berubah gitu. Mau stop dulu. Saya ingat berita yang kemarin, yang narapidana mau ngerampok di tol, di gate tol. Oh iya, yang di Selipi itu Dikiranya kan. masih tunai, sekarang sudah nonton. Itu benar-benar saya, oh gila, berarti sedemikian terkurungnya dia sehingga nggak tahu kalau sekarang sudah Iya, nonton semua gitu. iya, iya maksudnya aspek-aspek apa ya, kondisi psikologis gitu kan sangat berpengaruh ketika kita bekerja. Kita harus kita misalkan gini, kita terbiasa kerja dari rumah, terus kita ada kewajiban lagi harus ke kantor. Itu kan kita harus persiapan lagi gitu. Hmm. Dan juga karena ada masalah ini, kita juga harus siap mental gitu ketika suatu saat dunia berubah lagi gitu. Ya, Karena kita tahun kemarin kita nggak menduga kalau kita semua harus dirumahkan dan kerja dari rumah gitu. Bisa jadi tahun depannya apalagi nih yang keluar nih. ya, Gitu. Jadi kesiapan mental itu benar-benar harus kita pikirkan dan kita benar-benar cermati, karena kita tidak bisa menduga apa yang terjadi di masa depan. Yang kedua, kita kita sudah terbiasa melakukan suatu pekerjaan metode uh, di kantor harus di rumah. Kemudian ketika di rumah saya harus kantor lagi tuh harus switch yang sangat cepat dan adaptasi yang sangat cepat lagi agar kita ritme pekerjaannya kembali ke normal gitu. ya, Normal dalam artian kita tetap produktif, tidak ada pengaruh apapun. ya sih. Kalau yang saya pribadi sih,
mungkin ya karena saking lamanya di rumah kita sampai nggak apal kalendernya tanggal merah atau enggak. Jadi Nah, iya benar. kemudian kita sudah nggak apal hari lah. Mau hari Senin, Minggu apa ya kita di rumah terus gitu. Jadi ini dan karena memang kita physical distancing ya, kan saya yakin sebagian besar orang di rumah saja gitu, nggak kemana-mana gitu ya. Ya jadi mungkin apa ya, ketika dia keluar rumah dan segala macam ya jadi ini hari apa sih segala macam. Mungkin juga tadi karena jalannya sepi terus dan segala macam mau apalagi malam sekarang udah nggak ada malam minggu malam apa semuanya sepi banget gitu kan. Itu mungkin juga ya dampak-dampak yang mungkin saya nggak tahu lah kalau ke depan mungkin kondisinya sudah membaik mungkin orang akan mulai berani keluar dan segala macam. Tapi saya melihat benar bahwa kayaknya bekerja dari rumah ini suatu saat akan implemented di banyak sektor gitu ya. Karena dalam waktu 1,5 bulan saja yang katakanlah dipaksakan, saya kira memang ada hal baik yang dapat terjadi, ya tadilah interaksi-interaksi yang kita dapat berjalan tetap lancar, pekerjaan yang tetap bisa berjalan dengan baik, rapat yang tetap didatangi bahkan oleh lebih banyak orang daripada rapat yang offline gitu ya. Karena semuanya tinggal buka HP gitu atau buka laptop mulai udah ikut rapat gitu ya. Yang mudah-mudahan lah sama itu inovasi teknologi itu mau nggak mau harus bergerak gitu. Kayak misalkan karena ada WFH ini kita awalnya harus presensi secara elektronik, harus secara online kita absen. Terus kemudian secara beberapa minggu kemudian ada lagi tanda tangan secara elektronik lagi. Kedepannya ini belum tahu apalagi nih, bisa jadi semakin banyak lagi. Jadi bener kan ada sebuah joke kemarin tuh di internet yang bilang hal yang memaksa perkembangan teknologi lebih cepat tuh bukan karena kemampuan kita pekerja atau kemampuan atasan, tapi karena ada COVID-19 ini aja. Benar. Oke, saya kira sangat menarik ini diskusinya. Jadi terima kasih An sudah sharing. Mudah-mudahan nanti banyak yang berinteraksi. Oh, iya, sama-sama. Ini videonya kan saya upload di YouTube, jadi kalau mungkin nanti ada komen-komen kita bisa berinteraksi di YouTube ya. Oke, selamat menunggu buka puasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya semoga. Ya, sampai jumpa. Makasih banyak ya. Yuk. Ya, sama-sama. Dadah.